Ngulik seputar informasi menarik. Di tengah masa-masa pandemi seperti ini, kita terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Kemudian kita merasa dituntut untuk menjadi lebih produktif. Melakukan kegiatan apapun agar kita merasa dan terlihat produktif. Kegiatannya itu seperti memasak, membuat kerajinan tangan, berkebun, dan masih banyak lagi. Tentu saja hal itu adalah hal yang baik. Kita bisa mengembangkan kreativitas kita dan juga pengalaman kita. Tapi kalau kita terlalu menyibukkan diri kita sehingga membawa dampak negatif, itu sih namanya toxic productivity. Wah, apa tuh? Seperti toxic relationship kah? Jawabannya bukan. Toxic productivity adalah sebuah obsesi untuk mengembangkan diri dan merasa selalu bersalah jika tidak bisa melakukan banyak hal. Salah satu penyebab timbulnya toxic productivity adalah melalui media sosial. Biasanya kita selalu berlomba-lomba dengan orang lain untuk menjadi terlihat sangat produktif. Tanpa kita sadari, kita akhirnya mengukur kelayakan diri kita berdasarkan produktivitas. Sekarang kita bahas yuk satu persatu, apa saja sih tanda-tanda kalau kamu itu mengalami toxic productivity. Yang pertama, bekerja berlebihan sampai membahayakan kesehatan kamu. Bekerja keras memang tidak ada salahnya, tetapi jika kita bekerja terlalu keras hingga bisa mengabaikan kebutuhan utama sebagai manusia seperti makan, minum, tidur, atau bahkan mandi, wah, ini sih bisa jadi toxic productivity loh. Bekerja keras juga bisa menjadi hal yang negatif jika kamu sampai mengabaikan orang-orang di sekitar kamu, seperti sahabat, keluarga, dan pasangan. Kamu tidak mempunyai waktu lagi untuk berkumpul bersama mereka. Padahal, quality time bersama orang-orang yang kita cintai tidak akan bisa terulang lagi. Jika kamu sudah melewatkan kesempatan itu, kamu tidak bisa untuk kembali ke masa-masa seperti itu lagi. Yang kedua, merasa tidak tenang dan merasa bersalah saat beristirahat atau bersantai sejenak. Kamu ada perasaan bersalah ketika kamu memutuskan untuk beristirahat setelah seharian penuh bekerja atau berkegiatan. Yuk, sadari diri kamu. Kalau kamu itu manusia yang membutuhkan istirahat yang cukup. Sebenarnya beristirahat itu adalah waktu yang tepat loh untuk mengisi ulang tenaga agar setelahnya kita bisa lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas. Tidak ada salahnya jika kamu beristirahat hanya sejenak. Take your time. Yang ketiga, tidak pernah puas dengan produktivitas yang sudah dijalani. Kamu merasa seperti ada yang kurang, sehingga ada sesuatu yang mendorongmu untuk melakukan berbagai hal lain yang sebenarnya mungkin tidak perlu untuk dilakukan. Contohnya, kamu sudah membuat kue di pagi hari, setelah itu kamu lanjut lagi dengan menanam tanaman. Sehabis itu, kamu pindah ke online shop kamu. Kamu tidak berhenti beraktivitas dalam sehari. Pekerjaan itu bisa kamu kerjakan kok di esok hari. Dan tidak semuanya harus diselesaikan hari ini. Ingat, kamu sudah melakukan yang terbaik. Yang keempat, punya target yang tidak realistis untuk diri sendiri. Pernah gak sih kamu mempunyai pemikiran seperti, oke, 1 bulan harus turun 5 kilo. Ayo jangan lupa diet dan olahraganya dimaksimalkan lagi. Atau, dalam minggu ini revisian harus disetujui sama dosen, biar bisa cepat ujian dan gak ditanyain mulu kapan lulus. Hey, ekspektasi berlebihan itu membunuhmu loh. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kenali dan pahami diri kamu lebih dalam. Dan mencoba kompromi serta berdamai dengan diri sendiri. Punya target boleh, tapi harus yang realistis. Pertimbangkan lagi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau belum tercapai, tidak apa-apa, kamu masih bisa coba lagi. Itulah keempat tanda-tanda kalau kamu mengalami toxic productivity. Pasti respon setiap individu berbeda ketika dihadapkan pada sebuah situasi seperti sekarang ini.
Jadi, tidak ada gunanya untuk membanding-bandingkan progres diri sendiri dengan orang lain. Ingat, produktivitas bukanlah perlombaan untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang paling hebat. Melainkan, menjadi produktif adalah cara untuk mengenali diri sendiri, mengembangkan kemampuan yang ada, melatih kreativitas, dan juga menemukan makna dari kegiatan yang dilakukan. Itulah Sirik pada hari ini. Sampai jumpa! Halo, nama aku Ica. Sekarang aku adalah mahasiswi semester 5 di Vkom Untar. Kesibukanku selain kuliah adalah aktif dalam sebuah organisasi mahasiswa, dan saat ini aku juga sedang magang sebagai content creator di media sosial. Jika ditanya, apakah aku capek menjalani ketiga aktivitas tersebut sekaligus? Jawabannya adalah ya. Meskipun aku gak menyesali jalan yang aku sudah pilih sekarang, tapi ada kalanya aku juga terjebak ke dalam yang namanya toxic productivity. Ada kalanya aku membanding-bandingkan diriku sendiri dengan orang lain yang menurut standarku sudah jauh lebih sukses daripada aku. Lalu dari situ aku pun terpacu untuk bekerja keras. Mungkin di sini kalian mikir, oh malah bagus dong terpacu untuk bekerja keras. Aku juga awalnya berpikir seperti itu, tapi ternyata tidak. Setelah itu aku benar-benar nge-push diriku sendiri untuk bekerja lebih keras, untuk work harder, untuk lebih produktif, supaya aku bisa mencapai ini itu dalam waktu dekat. Tapi ternyata aku sampai di satu titik di mana mental dan fisikku itu sudah benar-benar lelah. Aku mau melanjutkan pekerjaanku, rasanya kok kreativitasku mandek. Mana lagi badanku rasanya udah capek dan kepalaku juga pusing. Bahkan kopi pun juga tidak menolong. Dan saat itu aku hanya bisa memarahi diriku sendiri. Ayo, kamu harus bangkit. Kamu harus lebih produktif lagi. Lihat di luar sana udah ada orang-orang yang jauh lebih sukses darimu. Kapan kamu mau bergerak? Kemudian aku sadar kalau memarahi diriku sendiri itu gak ada gunanya. Itu malah akan membuatku lebih stres dan lebih capek lagi. Jadi akhirnya aku pun menerima diri sendiri bahwa saat itu aku merasa lelah. Dan aku belajar bahwa menerima diri sendiri gak harus pas saat kalian sukses aja, tapi saat kalian juga lelah dan lemah. Setelah itu aku belajar bahwa yang namanya istirahat cukup itu benar-benar penting. Aku pernah style waker untuk bangun jam 4 pagi supaya aku bisa mengejar pekerjaan yang tertinggal. Tapi karena memang waktu itu fisikku sudah benar-benar lelah, aku sampai gak bisa bangun. Jadi sekarang yang aku lagi usahakan sih adalah mengatur jam tidurku supaya kalau aku bangun di saat yang tepat dan tidur cukup juga, fisik dan mentalku niscaya juga lebih stabil. Nah, buat teman-teman di luar sana yang pastinya nih sedang berambisi untuk mencapai ini itu, apalagi kan kuliah katanya adalah masa-masa di mana kesempatan kalian terbuka lebar. Ingat, berambisi itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah mencintai diri kalian sendiri. Jangan khawatir atau membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain di luar sana, karena semua orang pasti punya waktunya sendiri. Kalian juga bakal sukses kok di suatu saat nanti.